Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tiada kalimat lain yang paling layak kita ungkapkan pada kesempatan yang mulia ini selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat agung itu adalah masih diberinya kita kemampuan untuk menghirup udara dunia, sekaligus anugerah umur panjang sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya, serta masih berkesempatan untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Semua ini adalah nikmat yang agung, terlebih pada momentum Hari Raya Idul Fitri yang menjadi perayaan kemenangan dan kebahagiaan. Sebuah hari raya di mana takbir, tahmid, dan tahlil berkumandang di berbagai penjuru dunia, menandai kembalinya fitrah umat Islam seperti bayi yang terlahir kembali ke dunia ini. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, Ramadan adalah tempat bagi kita untuk mendidik dan menempa diri. Selaku peserta didik, kita bisa mengambil hikmah dari kurikulum dan materi pelajaran guna sampai pada tujuannya, menjadikan kita hamba yang bertakwa. Adapun hikmah yang dapat kita ambil adalah: pertama, puasa merupakan kewajiban ditujukan kepada orang beriman. Ada banyak kemuliaan puasa, termasuk berkaitan dengan kesehatan. Puasa ini terbukti menyehatkan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Secara fisik, puasa dapat mengaktifkan autolisis, yaitu sistem otomatisasi dalam tubuh yang menformat ulang tubuh menuju kondisi ideal. Adapun sehat sosial adalah puasa melahirkan jiwa empati, peka, dan peduli hingga ringan untuk berbagi. Berpuasa bisa melatih diri untuk merasakan bagaimana dalam kondisi lapar karena tidak boleh makan. Dalam keadaan seperti ini, kita dapat merasakan bagaimana teman-teman kita yang ada di Palestina setelah rumah mereka dihancurkan oleh Zionis Yahudi laknatullah. Mereka tinggal di puing-puing reruntuhan bangunan rumah mereka, tanpa bahan makanan yang ada, setiap hari menahan lapar dan dahaga, dan hanya bisa menikmati makanan jika ada yang memberinya. Namun mereka tetap semangat menjalani bulan Ramadan, meski dalam kondisi yang cukup mencekam. Dari sisi spiritual, puasa yang diwajibkan menjadikan kita semakin yakin
dengan segala perintah. Aturan yang diperuntukkan bagi kita semua ada tujuannya, tidak terkecuali menjadikan diri sebagai pribadi takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, saat bulan Ramadan berlangsung, berbagai kejadian dalam hidup harus jadi pelajaran untuk lebih baik dan bermohon agar terhindar dari tipu daya dunia. Renungkanlah kejahatan dan kesalahan di dunia saja yang bertentangan dengan hukum negara bisa berurusan dengan KPK dan Kejaksaan Agung serta perangkat negara lainnya hingga mengakibatkan pelakunya mendekam dalam penjara. Maka bagaimana nanti posisi kita jika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segudang maksiat dan dosa yang tercipta selama di dunia? Kehidupan dunia ini hanyalah fata morgana. Berbagai fitnah dan tipu daya harus dihindari dengan kesungguhan jiwa, bukan terjebak menjadi hamba syahwat atas kepentingan dunia semata. Perhatikanlah, tidak jarang manusia begitu luar biasa untuk menguasai dunia, mati-matian untuk mendapatkan dunia, tapi setengah bahkan abai untuk akhiratnya. Tidak sedikit berjuang untuk hidup enak, tapi jarang berjuang bagaimana nanti mati pun enak. Kalaulah berharap dunia ini memberikan kebahagiaan, mengapa tidak berharap di akhirat juga bertabur kebaikan? Bukankah kesenangan dunia hanya sebentar? Sedangkan kita mesti banyak bersabar dalam menghadapi tantangan kehidupan. Ibarat saat berpuasa yang membutuhkan 10 hingga 12 jam. Sedangkan saat berbuka cukup dalam waktu singkat dan sebentar saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap yang berkaitan dengan kehidupan dunia pasti sifatnya fana. Sebaliknya, kehidupan di akhirat maka berlaku hukum selamanya. Lalu, mengapa kita masih terjebak untuk mendapatkan kesuksesan sementara dan melupakan kesuksesan selamanya? Bukankah dunia ini sebentar saja? Sakit sehatnya, sempit lapangnya, pendek panjangnya, tebal tipisnya, hitam putihnya, tua mudanya. Bahkan kehidupan dunia dengan segala isinya adalah fana. Hanya Allah yang kekal selamanya. Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya, semua yang ada di bumi itu akan sirna dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Id rahimakumullah, sadarilah bahwa kita telah diformat dalam sekolah Ramadan. Kita juga ditraining dengan berbagai peristiwa, termasuk ujian. Kalaulah kewajiban puasa dan eksistensi Ramadan tidak menjadikan kita untuk berubah, tapi makin berulah dan keras hatinya, tidak taat beragama, malah semakin mendosa, maka harus seperti apa lagi yang bisa merubah diri dan melembutkan hati? Mari kita jadikan ibadah puasa dan Ramadan mulia sebagai wadah evaluasi diri, agar terus banyak bersyukur dan berserah. Teruslah taat dan istiqamah untuk menjadi pribadi takwa. Lanjutkan amalia Ramadan secara berkelanjutan, baik salat malam, tilawah, sedekah, dan berbuat kebaikan. Sudah seharusnya kita mengambil ibrah dari setiap kejadian, dan kepada Allah kita berdoa dan mengembalikan semua urusan. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah, semoga kita, keluarga, dan saudara-saudara kita, serta para pemimpin kita, senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, sehingga termasuk orang yang bertakwa kepadanya. Ja'alana Allah wa iyyakum
minal a'idina wal faizin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa liwalidayna wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba. Ya ayyuhan nasu taqullah. Qala Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.